Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zaki. Nah, Apa kabar kamu hari ini? alhamdulillah baik. Bisa kita mulai? Bisa Pak? Saya boleh bertanya, Hmm. kira-kira kamu kesini ada perlu apa? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya sedang mengalami masalah ya. Masalahnya ini yaitu PMO. Jadi kenapa gitu ya? Akhir-akhir ini tuh saya susah gitu buat ngendaliin hawa nafsu buat nggak ngelakuin ini. Ya akhirnya kan saya pengen konsul lah ke Bapak gimana cara mengatasi daripada kecanduan PMO ini. Oh, kamu merasa sulit dalam mengendalikan diri ya? Ya, Ya, emang itu emang cukup berpengaruh sih dalam hidup kamu. Oh, saran saya sih yang sangat efektif ya, kamu itu kalau bisa kurang-kurangin menyendiri sendiri. Ya, kurang-kurangin menyendiri, main HP di waktu malam, sama perbanyak aktivitas lain. Contohnya seperti kamu berolahraga, kamu beribadah, ataupun aktivitas-aktivitas yang mengurangi kamu menyendiri gitu, agar keseharian kamu itu nggak terpikirkan yang aneh-aneh lagi. Kayak contohnya kan orang-orang yang bermula untuk berniat PMO itu biasanya kayak memikirkan sesuatu hal negatif, seperti nonton video porno contohnya. Itu bisa mengalihkan pikiran kamu tuh untuk melakukan PMO gitu. Jadi saran saya, kamu kurang-kurangin menyendiri ya. Kamu ganti dengan menyendiri itu dengan aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Ada lagi mungkin hal-hal yang menurut kamu kurang kurang membuat kamu jadi tidak pede gitu. ya. Kadang saya suka berpikir begini ya Pak, kan kita tuh manusia diciptakan oleh Allah ya, oleh Tuhan. Kenapa gitu? Saya tuh gak ditakdirkan oleh Tuhan tuh, kenapa saya nggak ditakdirkan oleh Tuhan tuh melakukan hal-hal yang baik? Sebenarnya saya juga tidak mau gitu melakukan hal yang seperti ini, karena memang ya tidak nyaman juga rasanya Berat gitu ya. Iya berat, terjerembab dalam zona ini tuh. Ya, namanya juga kita kan manusia, pasti kita ada yang namanya salah. Itu bukan kita tidak ditakdirkan buat jadi orang yang baik, justru itu ujian buat kita, dimana hawa nafsu kita tuh diuji gitu. Jadi kalau misalkan kita berpikir kalau misalkan kita bukan orang yang baik, kita nggak bakal diuji sama Allah kayak gitu. Jadi di situ kita gimana caranya kita melawan hawa nafsu kita. Kalau seandainya kita kalah sama hawa nafsu kita, berarti kita terjerumus masuk loh. Iya. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus melawan hawa nafsu biar kita menang. Pelan-pelan, emang gak gampang kayak gitu tuh, berat juga. Pikiran kita terganggu, fungsional otak kita juga terganggu, banyak. Jadi gak gampang juga buat melepas dari kecanduan PMO itu. Gimana caranya ya tadi, mensibukkan diri ya, kalau bisa tuh olahraga ataupun beribadah, mengurangi yang namanya penyendirian diri sama main HP ketika malam. Kurang-kurangin kalau bisa main HP-nya, karena terkadang hal-hal yang tidak kita inginkan itu keluar sendiri dari handphone gitu. Pelan-pelan kita mengurangi tersebut, maka kita juga akan keluar dari zona yang buruk itu gitu Zaki. Apalagi keluhannya Tapi kira-kira? kenapa ya Pak ya? Sebenarnya saya juga udah pernah ya lakuin hal-hal kayak hal positif, diubah dari, maksudnya saya udah mencoba mengubah pola hidup saya gitu ya, hal yang positif seperti berolahraga. Tapi kenapa ya cuman
mau di awalnya doang gitu, lama kelamaan kayak timbul rasa malas, malah ingin balik lagi ke PMO. Kenapa gitu? Nah, itu ujian utamanya. Kamu diajarkan untuk konsistensi, dimana konsisten itu perlu dalam melakukan sesuatu. Jadi emang terkadang tuh sesuatu tuh niatnya emang di awal doang kadang. Cuman kita perlu yang namanya konsisten. Kalau seandainya kita konsisten melawan rasa malas kita tuh, kita bakal jauh lebih baik daripada kemalasan kita. Ya, utamanya tuh kuncinya tuh konsisten. Kalau misalkan kita konsisten, kita pasti akan menang dalam menaklukkan sebuah keburukan yang kemarin-kemarin gitu. Jadi emang kunci utama itu konsisten. Gak apa-apa kita olahraga 1 jam, setengah jam, itu jauh lebih baik kalau seandainya kita konsisten daripada nggak sama sekali gitu. Jadi kalau bisa kamu besok-besok konsisten walaupun 1 jam 2 jam, setengah jam juga nggak apa-apa, yang penting konsisten. Sama jangan ngelakuin hal yang sama. Kalau misalkan kamu kepikiran buat ngelakuin hal tersebut, langsung kamu tinggalin, kamu cari kesibukan lain, entah itu beribadah, main sama teman, yang penting jangan menyendiri. Nah, kadang menyendiri itu setan tuh gampang gitu menjerumuskan kita, ngebisikin kita buat melakukan hal yang sama gitu. Ada lagi mungkin? Kenapa kadang saya emang tahu ya ini tuh salah, ini tuh dosa, tapi kenapa ya selalu pengen gitu buat dilakuin deh. Kadang capek sendiri gitu sama Nyesel gitu. iya, nyesel sama diri sendiri. Nyesel, Iya. kita udah ngelakuin tiba-tiba nyesel, udah tahu nyesel tapi ngelakuin lagi gitu Iya. ya. Emang terkadang yang namanya penyesalan itu di akhir. Kita orang juga banyak kok, bukan cuma kamu doang. Kasus seperti ini tuh banyak, dan bahkan bisa dikatakan wajar di anak usia di usia kita ini tuh. Bahkan banyak kasus seperti ini tuh. Kita tahu itu dosa, tapi sering kita lakuin, besoknya dilakuin lagi gitu. Memang terkadang susah juga sih buat ngelepas dari hal tersebut. Selain dari perubahan diri kita, kita nggak bakal bisa. Yang diuji itu hawa nafsu kita. Kalau seandainya kita melawan, kita juga bakal terlepas, meninggalkan hal-hal yang negatif tadi. Kalau emang ada kemauan dari kita, itu semua bakal terlepas. Yang pertama yang perlu diubah itu dari pola hidup, dari jadwal. Misalkan dari bangun tidur kita sampai tidur lagi itu harus teratur, harus tahu jadwalnya ngapain aja. Jangan sampai ada waktu kosong kamu menyendiri lagi terus ngelakuin hal tersebut. Itu besoknya juga kalau masih sama itu nggak bakal keubah gitu. Emang sulit juga sih kayak gitu. Kita harus belajar pelan-pelan gimana caranya kita bisa keluar dari hal negatif itu. Terus kamu cari buku, baca-baca, biar kita juga biar lebih tahu itu. Jangan cuma sekedar konsul terus kamu nggak baca buku lagi, jangan gitu. Jadi kamu harus cari buku nih yang sekiranya bermanfaat buat hari-hari kamu, biar kamu juga bisa ikut berubah pelan-pelan gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Iya. Ya terima kasih buat Jaki, kamu udah jujur di sesi ini. Ya. Gak apa-apa, ini tuh bersifat rahasia buat kita konselor, buat klien. Jadi kita sebagai konselor itu gak bakal yang namanya menyebar rahasia klien. Seandainya konselor itu menyebar rahasia klien, kita juga bakal kena kasus gitu. Jadi kamu itu tepat datang ke konselor. Jadi rahasia kamu tuh aman, gak apa-apa, jujur itu yang bagus. Jadi kamu jujurnya ke orang yang tepat, yaitu konselor. Kadang ke temen itu kita ngomong jujur, temen juga pasti punya temen. Nanti temen kamu ngomong lagi itu bakal tersebar luas kan. Tapi kalau misalnya kamu ngomong ke konselor itu pasti aman, dijamin. Ya. Ada lagi atau cukup? Ya mungkin
cukup Pak. Mungkin nanti ketika saya kambuh lagi atau ada problem lagi, nanti insya Allah saya ke Bapak lagi gitu ya. Boleh, silakan Untuk saja. saat ini alhamdulillah saya sudah merasa tenang gitu atas jawaban dari Bapak. Udah agak tenang, insya Allah saya juga akan melaksanakan apa yang telah Bapak sarankan gitu kepada saya, agar hidup saya tidak begini mulu, kecanduan PMO yang tidak menyenangkan sama sekali. Emang PMO itu senangnya di awal doang. Kesana-sana kita juga bakal merasa penyesalan gitu. Gak apa-apa, bagus kamu jujur. Emang masalah itu perlu diungkapkan, tapi harus mengungkapinnya juga harus ke orang yang tepat, bukan sembarang orang. Jadi yang bisa ngasih solusi bukan cuma bisa ngejekin doang gitu. Ada lagi mungkin? Terkadang gini ya Pak, sekarang kan orang tua belum tahu, kira-kira perlu gak ya saya ngasih tahu tentang masalah saya ini gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau bisa sih jangan, tapi kalau kamu nggak malu silakan aja. Kalau bisa sih jangan, kamu harus bisa nyelesain sendiri. Soalnya itu kan masalah kamu, bukan orang tua atau yang lain. Kalau kamu melibatkan orang tua, pasti orang tua juga merasa malu mempunyai anak yang kecanduan PMO gitu. Apalagi sampai orang sekitar tahu kalau semisal kamu itu pecandu PMO. Ya kalau bisa jangan. Lebih baik kamu simpen sama kamu sendiri, terus kamu berubah